Hey, hello guys, kembali lagi bersama King Frank. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat aja kan guys? Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita series Donghua Wudong Qiankun bagian 4 ya guys ya. Buat teman-teman yang belum nyimak bagian sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu supaya kalian gak bingung ikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya ada di kolom deskripsi. Sebelum itu juga jangan lupa subrek dan nyalain tombol loncengnya. Ya udahlah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita kuy gasken ya guys ya. Demi memperkuat fondasi keluarga cabang Lin di kota Yan, Lindong yang saat ini menjadi orang paling kuat di tempat ini terlihat sibuk melatih anggota keluarganya, sehingga membuat Lin Xiu dan Lin Zhengtian bisa merasa sedikit tenang. Malam harinya, Lindong tanpa sengaja mendengar percakapan kakek dan ayahnya, di mana turnamen antara klan cabang dan klan utama akan dilangsungkan dalam waktu 2 tahun lagi. Meski Lin Xiu sempat khawatir dengan hal tersebut, tapi Zheng Tian justru terlihat sangatlah santuy. Pasalnya dengan bakat Lindong, dia sangatlah yakin bisa mengalahkan Ling Langtian yang dulu mengalahkan Lin Xiu. Tepat ketika Lindong merasa muak mendengarkan nama Ling Langtian, dia tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Xiaoyan yang memintanya untuk mengikutinya menuju kamar King Tan. Nah, ternyata aura dingin di tubuh King Tan kembali lepas kendali. Bahkan kali ini terlihat memiliki efek yang cukup parah dari sebelumnya. Melihat hal itu, Xiao Dio lantas menjelaskan, King Tan ternyata memiliki tubuh roh iblis yang sangatlah langka. Bahkan dikatakan memiliki kekuatan sangatlah mendominasi langit dan bumi. Tapi sayangnya, dikarenakan King Tan belumlah bisa mengendalikannya, maka tubuh roh iblis di tubuhnya menolak energi yin-nya. Dengan kata lain, semakin tinggi King Tan berkultivasi, maka semakin buruk juga serangan baliknya. Ucapan Xiao Dio ini jelas membuat Lindong semakin panik. Jika adiknya tidaklah bisa berkultivasi, maka hal tersebut pastilah akan menjadi pukulan besar bagi mentalnya. Xiao Dio menjelaskan, ada sebuah metode untuk menyelamatkan King Tan, di mana Lindong haruslah mendapatkan pil yin dingin untuk menyempurnakan energi tubuh roh iblis milik King Tan, sehingga bisa menerima penyatuan energi yin dan... Keesokan harinya, Lindong terlihat menemui Xuanzu di pelelangan Wanjia. Akan tetapi belum sempat Lindong mengatakan niat dan tujuannya, Xuanzu terlihat mencoba menggodanya, serta memberikan hadiah sebuah pil buah iblis merah tingkat 6. Meski Lindong menerima hadiah tersebut dengan senang hati, tapi karena dia tidaklah ingin tergoda oleh hasutan syaiton, dia lantas bertanya, apakah pelelangan Wanjia memiliki pil yin dingin? Sayangnya dikarenakan pil tersebut sangatlah langka, pelelangan tidaklah memilikinya. Akan tetapi jika Lindong sangatlah membutuhkan pil tersebut, Xuanzu menyarankan Lindong untuk pergi ke makam kuno Nirvana di Gunung Tianyan. Pasalnya di tempat itu terdapat air liur naga yin yang memiliki khasiat seperti pil yin dingin. Bahkan menurut rumor, 4 klan besar berniat mengirim beberapa anggota ke tempat tersebut. Mendengarkan perkataan Xuanzu mengenai 4 klan besar, seketika mengingatkan Lindong dengan percakapan ayah dan kakeknya. Baru saja tiba di halaman keluarga Lin, Lindong dikejutkan dengan keributan di tempat ini, di mana Lin Chen, utusan dari klan utama, terlihat menyombongkan diri dan menantang anggota klan cabang yang dirasa sangatlah lemah. Merasa muak mendengarkan hal itu, Lindong dengan cepat menggaploknya. Waduh. Di sisi lain, Zheng Tian terlihat bersama seorang wanita bernama Lin yang juga berasal dari klan utama, di mana Zheng Tian meminta Lin untuk membawa Lindong pergi ke makam kuno Nirvana. Pada awalnya Lin menolak hal tersebut dengan alasan bahwa perjalanan kali ini sangatlah berbahaya bagi klan cabang.
Belum sempat Zheng Tian kembali membujuknya, mereka dikejutkan dengan pertarungan Lindong dan Lin Chen di atas arena. 分家的蝼蚁，你敢跟我斗？过玉手。 Meski di awal pertandingan, Lin Chen terlihat menyombongkan diri serta menganggap Lindong tidaklah mungkin bisa mengalahkan anggota klan utama. Namun, Lindong tidaklah terpancing emosi, terus bersikap tenang sambil menguasai jalannya pertandingan. Bahkan, melihat Lindong ternyata merupakan seorang master spiritual dan mampu mengendalikan energinya dengan sangat sempurna. Seketika merubah cara pandang Lin terhadap klan cabang. 我是说。 Singkatnya, setelah pertandingan berakhir, Lin meminta Lindong untuk segera mempersiapkan diri. Pasalnya, besok pagi mereka akan segera melakukan perjalanan menuju makam kuno Nirvana. 现在他也认可了你的实力，打得宗族那小子毫无还手之力。刚才的比试真的非常精彩啊！等到古墓府后，再找机会溜吧。宗族派往古墓府的领队。可儿姐，我是一时大意。 Malam harinya, demi mempersiapkan diri menuju makam Nirvana, Lindong terlihat menyerap pil pemberian Xuanzu. Bahkan hanya butuh waktu yang sangat singkat, kekuatan Lindong saat ini sudah menerobos ranah Yuan dan tahap akhir. 该去古墓府试试身手了，不愧是元丹境小圆满。 Singkat cerita, setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, rombongan akhirnya tiba di pusat Gunung Tianyan. Selain tempat ini dihuni oleh monster berbahaya, ada juga kelompok bandit gunung, sehingga Lin meminta seluruh anggota untuk tetap waspada sepanjang perjalanan. Malam harinya ketika rombongan memutuskan beristirahat dan mendirikan tenda di lokasi hutan Tianyan, Lindong dan Lin yang sedang berjaga tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah suara mendekat ke arah mereka. 装神弄鬼。 把你的火芒虎留下。美人儿，和大爷玩儿。 Nah, suara-suara barusan ternyata berasal dari kelompok bandit gunung yang diketuai oleh Song Dao, Rana, Yuan, dan tahap akhir. Tujuan kelompok ini jelas ingin merampok barang berharga rombongan klan Lin. Dan tiba-tiba... 今晚我们整。 Melihat senjata spiritual yang digunakan Lin jelas membuat Lindong terkejut-kejut. Senjata apaan tuh? Kok nyala-nyala? Gitu katanya guys. Xiao lantas menjelaskan senjata tersebut dikenal sebagai Lingbao, sebuah senjata yang ditempa oleh master tingkat tinggi. Belum sempat Xiao melanjutkan ucapannya, baku hantam perang sarung tiba-tiba berlangsung. Di saat Lin sibuk melawan para anggota bandit keroco, Lindong diharuskan berhadapan dengan Song Dao yang ternyata memiliki atribut singa api, sehingga mengharuskan Lindong menggunakan perisai ajaib level 4 untuk melawannya. Walaupun Lindong sempat berniat untuk mengejar dan membunuh Song Dao, namun dikarenakan hal tersebut tidaklah terlalu penting, Lin lantas melarangnya dan memintanya untuk beristirahat. 此子实力不凡呢。 Singkat cerita, rombongan akhirnya tiba di camp perkumpulan 4 klan besar menuju makam Nirvana. Setelah menunggu cukup lama di tempat ini, satu persatu jenius muda perwakilan masing-masing klan terlihat menunjukkan diri.
狼天。 Melihat Ling Langtian berada tepat di hadapannya, jelas memancing kemarahan Lindong. Tapi Xiao Dio langsung memintanya untuk tidaklah bertindak gegabah. Pasalnya, Ling Langtian sudah berada di ranah Key Creation. Sehingga untuk saat ini, Lindong masih belum mampu untuk menandinginya. Dan kemudian muncullah jenius dari klan lainnya. Orang ini bernama Ling Qingzu dari klan 9 Surga. Orang ketiga bernama Xin Si dari klan Si. Dan yang terakhir bernama Wang Yang dari klan Wang. Nah, melihat kemunculan 3 orang jenius ini sekali lagi membuat Lindong benar-benar merasa canggung. Pasalnya kultivasinya ternyata masihlah sangat lemah dibandingkan dengan mereka. Belum sempat Lindong berpikir lebih jauh tentang jalan kultivasinya, keempat orang tersebut lantas menyatukan kekuatan untuk membuka segel menuju makam Nirvana. Baru saja Lindong memasuki aula utama makam kuno yang dipenuhi dengan energi nirvana luar biasa. Xiao Dio lantas memintanya untuk segera memasuki sebuah lorong di sampingnya, berpisah dengan anggota klan Lin. Pasalnya dia merasakan ada energi luar biasa hebat dari tempat tersebut. Tidak berselang lama setibanya di sebuah gerbang yang dilindungi oleh kekuatan spiritual, Xiao Dio lantas meminta Lindong menggunakan segel spiritualnya untuk membuka gerbang. Nah, ternyata di tempat ini terdapat sebuah kolam pil Yuan murni, memiliki khasiat membantu seseorang menerobos ranah Yuan dan dalam waktu 1 bulan. Merasa bahwa pil tersebut sangatlah berharga dan bisa dijual dengan harga sangat mahal, Lindong tanpa basa-basi menjarahnya ke dalam tas alam semesta. Secara bersamaan dengan hal ini, Xiao Dio kembali merasakan adanya aura aneh dari ruangan yang tidak jauh dari lokasinya. Yang ternyata, di tempat tersebut terdapat banyak sekali buah roh iblis. Merasa bahwa harta tersebut sangatlah berguna untuk meningkatkan kekuatannya, Xiao Dio lantas langsung menyerapnya. Bahkan Xiaoyan yang melihat hal tersebut tidak membuang-buang waktu mengikutinya. Singkat cerita, di tengah-tengah kesenangan ini, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan suara anggota dari klan Wang yang ingin menerobos masuk, sehingga mengharuskan Lindong menggunakan kekuatan spiritualnya. Kemudian dia meminta Xiao Dio untuk mencoba membuka pintu yang ada di seberang ruangan. Di sisi lain, ketika Wang Fang dan anggota klannya terlihat mencoba mengambil 6 harta pusaka di sebuah ruangan, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan klan Lin yang diketuai oleh Lin Er. Meski sempat terjadi adu bebacot, namun menyadari kalau klan Wang tidaklah mampu membuka segel tersebut, Wang Fan lantas menawarkan Lin Er untuk bekerja sama dan membagi hasil. Walaupun sempat curiga dengan tawaran tersebut, Lin Er pada akhirnya menyetujuinya. Akan tetapi dia meminta Lin Chen memberitahu seluruh anggota untuk siap-siap bertarung kapanpun. Tidak berselang lama, Lindong juga terlihat tiba di tempat ini serta berniat mengambil kesempatan mendapatkan salah satu senjata. Nah, di momen ini juga, Xiao Dio meminta Lindong untuk mengambil senjata tombak. Meski saat ini hanya berada di tingkat menengah, namun jika bisa memurnikannya, senjata tersebut bisa lebih kuat dari tombak emas milik Wang Yang.
Melihat Lindong berniat mengambil tombak spiritual, Wang Fan lantas meminta kedua rekannya untuk mengganggunya. Pasalnya dia juga sangatlah menginginkannya.只要比他们快，这灵宝就是我的了。 Meski sempat terdesak oleh serangan bertubi-tubi, namun dikarenakan ada Xiao Dio yang selalu melindunginya, Lindong pada akhirnya mendapatkan senjata tersebut, bahkan segera melakukan kontrak darah, sehingga senjata tombak ini resmi menjadi miliknya. Secara bersamaan dengan kejadian ini, Lin ternyata juga telah mendapatkan senjata spiritualnya. Meski Wang Fan sempat kesal dengan hal tersebut, namun dikarenakan dia tidaklah memiliki kekuatan melawan Lindong dan Lin sekaligus, dia pada akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Pasca kejadian ini, Lin sempat menawarkan kepada Lindong untuk ikut bersama rombongan. Tapi dikarenakan Lindong sedang mencari air liur naga, dia lantas menolak tawaran tersebut dengan alasan dia ingin berjalan-jalan santuy di dalam aula makam Nirvana. 该去找吉煞阴龙弦了。 Singkat cerita, ketika Lindong mencoba mencari lokasi air liur naga, dia justru tersesat di sebuah labirin. Bahkan tanpa terduga, labirin tersebut tiba-tiba aktif, sehingga memaksa Lindong untuk melarikan diri dari tempat ini. Tapi tiba-tiba... Nah, ternyata mereka ini terjatuh ke sebuah tempat misterius. Di tempat ini mereka tanpa sengaja menemukan sebuah boneka yang telah hancur berkeping-keping. Xiao Dio menjelaskan, jika boneka tersebut tidak hancur, Lindong bisa menyalurkan kekuatan spiritualnya untuk menjadikannya sebagai pelindung. Walaupun hanya tingkat rendah, tapi bisa melawan praktisi Rana Yuandan. Di tengah-tengah percakapan ini, mereka lagi-lagi dikejutkan kalau ternyata air liur naga yang dicari berada di tempat ini. Sehingga tanpa basa-basi lagi, Lindong langsung menyimpannya. Di tengah-tengah proses ini, tanpa terduga boneka yang sebelumnya hancur kembali bangkit dan langsung menyerang Lindong. Walaupun sempat terdesak dan kesulitan untuk menembus armor pertahanan boneka spiritual, namun tanpa sengaja melihat ada sebuah segel di belakang kepala boneka, Lindong langsung beranggapan kalau titik tersebut pastilah kelemahannya, sehingga dia menggunakan segala cara untuk bisa menghancurkannya. Baru saja bergegas ingin meninggalkan lokasi ini, mereka lagi-lagi dikejutkan dengan kemunculan boneka spiritual. Tapi bedanya yang ini masihlah utuh dan belum diaktifkan. Sehingga Xiao Dio meminta Lindong menyalurkan kekuatan spiritualnya untuk menjadikan boneka ini sebagai miliknya. Singkat cerita, ketika ingin meninggalkan makam kuno, Lindong justru tiba di sebuah lautan lahar. Bahkan tiba-tiba muncul seekor ular api langsung menyerangnya, sehingga menimbulkan kepanikan luar biasa hebat. Selain serangan dari sang ular sangatlah kuat, segala serangan yang dilepaskan Lindong terlihat tidaklah berguna. Menyadari ada hal yang janggal dengan lahar di tempat ini serta ular yang dilawan Lindong terlihat tidaklah nyata, Xiao Dio lantas beranggapan bahwa semua kejadian ini hanyalah sebuah ilusi, sehingga dia meminta Lindong untuk mencoba menyelam ke dalam lahar. 我居然还活着，太神奇了！ Nah, ternyata dugaan Xiao Dio memanglah benar. Di bawah lahar terdapat aula rahasia, di mana terdapat sebuah harta karun paling berharga yang disebut jantung Nirvana. Dan tiba-tiba... 这里不是你能来的地方。
Widih, gimana guys? Pembahasan alur cerita series Donghua Wudong Qiankun season ini makin seru aja ya kan? Lindong pada akhirnya berhasil menerobos kekuatan spiritual level 3. Ada juga momen dimana dia mendapatkan peta simbol spiritual. Waduh, makin wajib untuk diteruskan ya guys ya alur ceritanya. Jadi gimana? Lanjut? Yaudah guys, jika kalian suka sama pembahasannya, langsung aja klik subscribe, like, dan komen ya, biar Mimin makin semangat untuk melanjutkan pembahasannya. Tetap semangat menjalani hari-hari kalian. I think that See we've you all had enough. next time, Keeps you up at night, guys. yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.